Oke cuy, jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama cara setup tiket. Nah, kenapa tiket lagi? Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat tiket dengan bantuan bot Tiket Tool. Cuman dikarenakan Tiket Tool itu udah mengalami pembaharuan dashboard, jadi sedikit tidak user friendly ya. Jadi agak sulit dalam hal men-settingnya. Nah, jadi opsinya itu adalah menggunakan tiket bot ini, tiket bots. Nah, nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi. Sebenarnya untuk tampilan dari dashboardnya sama-sama sulit antara tiket bots ini dan juga tiket tool. Cuman dikarenakan tiket tool itu yang sekarang membutuhkan fitur premium ya, jadi tanggung banget. Jadi kayaknya langsung aja kita belajar yang tiket bots ini. Nah, untuk cara yang pertama itu masuk dulu ke dashboardnya tiket bots ini. Nah, nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, kalau misalkan belum invite, klik saja dulu invite ini. Kalau sudah ada, klik dashboard. Nah, sebelum kita masuk ke dashboardnya, jadi kita akan membahas itu yang menggunakan button panel ini seperti ini dan juga select menu. Jadi dua-duanya ini akan kita ulas ya. Oke, langsung aja dashboard. Nah, kemudian di sini pilih server, nama servernya. Nah, jadi kita masuk ke dalam menu utamanya. Jadi dashboardnya itu kayak gini. Yang pertama-tama itu kita ke bagian setting dulu. Ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cara settingnya itu saya jelaskan ya satu-satu. Prefixnya ini biarin aja seperti ini. Kemudian per user simultaneous ticket limit ini kita kasih 2 aja. Ini batasan user untuk membuat tiket ya. Jadi supaya dia nggak nyepam tiket, kita buat 2 aja. Kemudian language-nya ini biarkan aja. Untuk allow user to close ticket ini maksudnya mengizinkan user untuk menutup tiketnya yang sudah dibuka tadi. Nah, ini kita centang aja. Kemudian tiket close-nya confirmation-nya dicentang aja. Cuman ini kalau mau dimatikan juga nggak apa-apa. Kemudian enable user feedback ini dimatiin aja, dibiarin aja. Nah, untuk treat mode ini untuk notifikasi ya. Cuman ini nggak usah dihidupkan, biarin aja. Nah, nanti ada pada bagian tickets ini arsip channel. Jadi nanti arsip kita buat dulu arsip sini ya. Itu seperti log history lah. Cuma kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, untuk store tiket ini dicadangkan ya tiketnya. Kemudian hide claim button ini nanti tombolnya disembunyikan. Jadi ini dimatiin aja, hide claim button gitu. Kemudian untuk open comment, nah ini welcome message ini kita ganti aja. Terima kasih telah menghubungi kami. Silakan. Nah, jadi nanti misalkan orang habis buka tiketnya, nanti ada pesan seperti ini. Dicentang aja nggak apa-apa. Kemudian untuk konteks menu ini kita biarkan everyone aja. Jadi ini semua orang dapat menggunakan tiket ini. Atau kalau misalkan hanya beberapa orang juga bisa tambahkan di situ. Nah, untuk bagian claiming ini support, reps can view claim tiket ini support bisa melihat. Nah, kalau ini kita centang support juga bisa menulis. Jadi support itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian auto close. Jadi misalkan dalam waktu tertentu
Ini kita setting, cuman ini harus premiumnya, jadi kita gak perlu pakai ini, kita matiin aja. Nah, untuk tiket permissionnya ini nanti usernya bisa kirim file, bisa kirim link, bisa action, ini biarkan hidup. Untuk color scheme biarin aja. Nah, kemudian kalau udah submit dulu. Oke, nah untuk staff yang tadi saya bilang, ini di bagian staff sini diklik aja. Oke, jadi ini kita buat dulu nama staff atau terserah. Ini nama grup timnya. Contoh, kita submit. Nah, kemudian kita pilih di sini staffnya. Oke, nah jadi ini kita misalkan mau nambahin siapa staffnya itu, member ataukah role, terserah. Jadi kalau member ini nanti copy aja ID-nya. ID membernya sini, kemudian atau tim. Nah, jadi staff ini digunakan apabila teman-teman punya role, contoh moderator ya. Moderator kan tidak diberikan permission admin. Jadi maksudnya ini nih. Jadi ada role tertentu yang tidak diberikan ini, itu dimasukkan ke dalam staff. Jadi dia bisa menggunakan tiket, jadi dia bisa memanage tiket juga. Cuman kalau misalkan role itu sudah administratornya tercentang ini, tidak perlu yang namanya dimasukin lagi nih staff ini. Jadi nggak perlu kayak gini nih. Karena kita tidak pakai ini, kita hapus saja. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kurang ngerti juga ini, nggak apa-apa, ini dibiarin aja, nggak usah diisi. Tidak akan berpengaruh ke dalam tiketnya. Kemudian maksudnya berpengaruh sih, cuma nggak terlalu penting lah. Nah, untuk langkah pembuatannya itu teman-teman simak baik-baik ya, karena di sini sedikit membingungkan. Oke, yang pertama itu kita masuk dulu ke dalam forms. Jadi forms ini adalah formulirnya, kita buat dulu. Judulnya adalah seperti contoh kita laporan bug, misalkan seperti itu. Kemudian kita klik create. Nah, untuk ini sudah. Nanti tinggal pilih aja yang laporan bug ini, manage-nya. Nah, di sini kita akan memberikan labelnya, itu laporan bug. Di sini kita tulis silahkan jelaskan bug apa yang Anda temukan. Seperti ini. Nah, required-nya ini dicentang nanti supaya bisa wajib yang namanya diisi ya. Oke, kalau sudah klik aja save. Form updated. Oke. Nah, jika udah kayak gini, formulirnya udah jadi nih. Sekarang kita ke reaction panel. Nah, pada menu reaction panel ini sedikit membingungkan ya. Cuma santai aja, kita akan menjelaskan dengan perlahan. Di sini panel title-nya ini judulnya. Kita berikan nama laporan bug. Di sini kita akan buat tiket untuk melaporkan bug. Contoh. Nah, untuk panel channel ini kita pilih yang tiket. Untuk panel color ini untuk embed yang di sebelah kiri itu ya. Ini biarin aja. Kalau misalkan teman-teman mau warna yang lain terserah. Kemudian untuk formnya ini kita pilih yang laporan bug. Kemudian untuk emojinya terserah, bebas bisa dipilih. Atau mau custom juga dari server Discord-nya bisa nih. Jadi tinggal masukin aja ya ID-nya, emojinya. Di sini kita pakai yang emoji biasa aja dulu sebagai contoh. Kemudian untuk button text ini adalah nanti tombolnya ya. Oke, kemudian untuk button color ini kita kasih warna grey aja. Nah, jika udah tinggal klik toggle advanced setting. Nah, di sini penting nih.
mention on open. Jadi misalkan ada seseorang yang klik tombolnya itu, maka akan nge-mention pertama itu owner, kemudian admin atau staff-staffnya ya di mentionnya, agar tahu tuh ada seseorang yang mengklik tombol tiket gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, udah diklik submit aja. Nah, panel created successfully artinya udah, kita cek sini. Nah, jadinya tuh kayak gini. Laporan bug, tiket untuk melaporkan bug. Nah, apabila orang klik ya, contoh, nanti akan muncul formulir ini. Silakan jelaskan bug apa yang Anda temukan. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan, yang bagian panel ini itu kita aturnya itu di sini. Tiket untuk melaporkan bug, laporan bug. Ini ya. Nah, untuk panel yang di dalam sini ketika tombolnya ditindis itu yang ini. Di bagian form tadi. Ini, laporan bug, silakan jelaskan bug apa yang Anda temukan. Ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke reaction panel. Nah, kalau misalkan ada dua tuh bagaimana, Bang? Oke, kalau misalkan ada dua, itu kita bisa buat yang namanya create multi panel ini. Jadi misalkan ada dua, itu kita buat juga dua berarti di sininya. Nanti kita akan jadikan satu. Nah, kita buat lagi satunya adalah lapor user lah, seperti contohnya itu. Kita kembali ke form, kita buat dulu formnya ya. Jadi form sekali lagi ya, untuk yang kalau diklik muncul seperti ini. Nah, ini form ini namanya. Kita buat dulu form lagi, yaitu laporan user misalkan. Kita create. Nah, kalau udah, ini jangan lupa ya, jangan sampai ketukar. Ini yang laporan user. Ini kita masukin laporan user. Jelaskan. Masukkan username pelaku misalkan. Requirednya jangan lupa di checklist. Kalau udah tinggal save aja. Oke, kalau udah sukses, kembali lagi ke reaction panelnya. Nah, di sini kita buat lagi panel satunya. Itu laporan user. Untuk melaporkan user. Ini sembarang aja sih sebenarnya. Kata-katanya terserah. Ini kita atur sama kayak tadi di tiket. Kategori ini lapor user. Untuk button itu warna grey. Cuman untuk button ini terserah ya. Warna button itu yang ini nih. Warna ini nih. Itu terserah. Kemudian untuk teksnya itu terserah juga. Laporan user. Untuk emoji kita pilih yang ini misalkan. Untuk toggle advance settingnya ini sama ya, owner, admin, supaya dia ke mention. Nah, kalau udah kayak gini nih, tinggal di submit. Nah, kalau udah jadi sukses gitu dan ada dua ya nanti jadinya ya, ini. Nah, ini setelah itu yang dua ini akan kita jadikan satu di create multi panel ini. Jadi di panel title-nya ini kita buat contoh satu tiket ya. Kemudian kita masukkan, pilihlah menu tiket. Nah, di sini kita info yang pertama itu adalah laporan bug. Ini laporan user. Untuk panel colornya itu yang embednya juga ya. Nah, untuk panel channel itu tiket, arahkan ke tiket. Nah, habis itu panelnya ini kita tambahin dulu. Yang pertama itu laporan bug, yang kedua itu laporan user. Nah, untuk ini toggle advance setting ini kalau misalkan mau tambahin gambarnya di bawahnya.
itu bebas, tinggal pas tekan aja linknya. Cuma di sini nggak usah. Nah kalau udah kayak gini nih tinggal di submit aja. Nah kalau misalkan kita buka nanti dia jadinya kayak gini. Ini kita hapus dulu. Nah dia memang terkirim seperti ini ya, terdouble, nanti dihapus aja yang di atasnya. Nah jadinya kayak gini nih. Ada dua tombol. Yang pertama itu laporan bug. Ini kalau misalkan kita klik, nah nanti akan muncul form seperti ini. Laporan bug. Silakan jelaskan bug apa yang Anda temukan. Kalau misalkan laporan user, masukkan username pelaku. Nah kayak gitu. Nah bang, kalau misalkan mau nambahin lagi nih, masukkan username pelaku, terus di bawahnya itu pelanggaran apa yang dilakukan, itu gimana bang? Ah, bisa banget. Kita masuk lagi ke dalam dashboardnya, kita masuk ke dalam form. Nah untuk yang laporan ini, manage form ini, kita pilih yang laporan user. Ini kita akan tambahkan sini add input. Oke. Nah di sini penjelasan, contoh judulnya penjelasan. Placeholdernya ini silahkan jelaskan apa yang dilakukan. Tinggal di save aja kalau udah. Nah oke, kita close. Nah misalkan apabila diklik ya laporan user, tuh nanti ada formulir 2 ini ya, username pelaku dan pelanggaran apa yang dilakukan, kayak gitu. Nah kalau misalkan ini kan tombol nih, kalau misalkan menu, pilihan menu itu gimana bang? Oke, langsung aja kita masuk direction panelnya. Nah di sini kita ini tadi kan kita udah buat nih yang ini nih, dan ke save nya itu yang di sini nih, jadi kita nggak perlu buat baru lagi ya, kita tinggal klik aja edit. Nah di sini use drop down menunya dicentang aja, kemudian submit. Di panel berhasil. Oke. Nah nanti jadinya kayak gini nih, tuh sama aja sih kayak tombol, cuma tampilannya lebih keren ya. Kalau kita klik laporan bug, ini kalau kita klik laporan user. Tuh, jadi kalau misalkan ada contoh ya, ada seseorang yang mau buat tiket laporan bug, channel bisa ngomong misalkan, nanti akan buat ini ya, channel khusus nih, karena kita salah satu dari admin, kita bisa klaim dulu. Nanti kalau misalkan tiketnya udah ke claim, ada namanya nih, siapa yang ngeklaim nih, keren juga tuh ini botnya ini. Terus kalau misalkan mau ditutup, tinggal di ini close with reason atau dengan alasan, atau ini di close aja. Contoh deh, ini close with reason aja deh, masalah selesai, submit. Oke, channel tadi hilang. Nah masuk ke arsip. Tuh, arsipnya yang tadi kita buat ya. Memang sih ini ribet banget, teman-teman butuh yang namanya terbiasa. Jadi memang mesti dicoba-coba aja dulu, diulang-ulang aja videonya kalau misalkan kurang mengerti, atau tanya juga di kolom komentar juga boleh banget. Jadi ya kalau masih bingung, intinya harus dicoba-coba aja sampai bisa. Nanti kalau misalkan udah bisa, jadinya kayak gini nih, keren banget nih. Ya mungkin itu aja ya untuk video updatean bot tiket ini. Tentunya yang video kali ini lebih keren ya menunya. Juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, atau misalkan ada yang sudah paham, silahkan berbagi
ilmunya di kolom komentar supaya orang-orang lain juga bisa nge-setup server Discord ini. Ya mungkin itu aja ya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Thank you.